Udah 36 minggu 5 hari, posisi bayi masih sungsang. Hari Jumat ke RS buat nentuin SC apa enggaknya. Selama hamil kerja berdiri terus dan agak berat kerjanya. Apa itu penyebabnya, Bu Bit? Nah, Bunda, kenapa kok bisa dedek bayinya itu sudah di trimester 3 mendekati HPL kok masih saja letaknya sungsang ya? Biasanya Bunda disebabkan karena mungkin Bunda bagian perutnya itu kaku. Kaku kenapa? Penyebab kaku di otot-otot penyangga rahim itu pertama karena faktor biasanya aktivitas ya, termasuk aktivitas dalam pekerjaan. Misalkan Bunda dalam bekerja itu lama duduk, lama berdiri, lama jalan, kemudian buat angkat-angkat berat. Nah, semua itu membuat tubuh Bunda akan menjadi kaku ya, sehingga kalau tubuh Bunda kaku, bayangkan di dalam perut ada dek bayinya. Dek bayi mau muter itu susah kalau tubuh Bunda itu kaku, otot rahimnya kaku, jadi susah buat muter, tidak nyaman, dek bayinya tidak bisa muter. Kemudian selain karena aktivitas, itu bisa juga karena kondisi dari jumlah cairan ketubannya. Mungkin jumlah cairan ketubannya itu terlalu sedikit, jadi tidak ada ruang untuk dek bayinya muter, susah untuk muter, mengingat bahwa air ketuban itu ruang buat dek bayi bisa leluasa untuk bergerak. Kalau air ketubannya dikit, apalagi sudah habis, susah untuk muter walaupun Bunda sudah usahakan untuk sujud nungging supaya kepala dek bayinya muter. Selain jumlah air ketuban sedikit, jumlah air ketuban yang terlalu banyak itu juga mempengaruhi dek bayinya susah muter, Bunda. Ya, kenapa kok air ketuban banyak itu malah menjadi sungsang? Dia nggak bisa itu posisinya kepalanya di bawah, karena kalau air ketubannya banyak itu dek bayinya pasti dia masih ingin main-main, kadang dia di atas terus kepalanya nggak mau di bawah. Jadi sebaiknya pastikan jumlah air ketubannya sedikit atau kebanyakan ya Bunda ya. Yang penting jumlah air ketubannya itu masih cukup, tidak terlalu sedikit dan tidak kebanyakan, itu bagus. Selain air ketuban, pastikan juga berat dek bayinya apakah terlalu besar, karena mengingat kalau berat dek bayinya itu kebesaran di dalamnya, di dalam rahim, jadi dia susah untuk bergerak karena terlalu besar, ruangannya jadi semakin sempit. Kemudian selain itu juga karena ada lilitan tali pusat, itu biasanya mempengaruhi susah buat muternya tubuh dek bayinya di dalam rahim. Jadi penting sekali buat cek USG ya Bunda. Kemudian selain itu, penyebab dek bayi sungsang itu biasanya karena Bunda stres. Kalau kondisi ibu hamil lagi stres, banyak pikiran, otomatis hormon stresor naik. Hormon stresor naik akan membuat tubuh atau organ di tubuh kita termasuk rahim itu kaku. Sehingga kalau posisi rahimnya kaku, tidak rileks, jadi susah juga dek bayinya untuk bergerak di dalamnya ya Bunda ya. Jadi mulai sekarang tenangkan dulu pikiran Bunda, cek USG untuk memastikan jumlah air ketubannya itu masih cukup apa enggak. Kalau masih cukup, masih bisa diusahakan. Dengan cara apa? Dengan gerakan yang namanya gerakan niches, sujud nungging. Bunda rutinkan aja lakukan gerakan sujud nungging paling tidak sehari 3-4 kali, pagi, siang, sore, malam. Dan durasi lamanya pas nungging itu paling tidak 5-10 menit. Ya, setiap hari Bunda lakukan sampai kapan? 1-2 minggu ke depan. Kemudian cek lakukan USG ulang apakah sudah muter kembali kepala dek bayinya. Tapi sebelum Bunda melakukan sujud nungging, sebaiknya ajak bicara dulu si dedek bayinya. Ayo dek, kerjasama ya sama mama, sama Bunda yuk. Adik muter ya, mama bantu dengan gerakan ya sayang ya. Kamu anak pintar, pasti kamu bisa sayang. Ayo semangat ya, kita harus saling bekerja sama, saling semangat ya sayang ya. Bantu mama ya. Gitu, diajak terus, dikasih afirmasi. Jadi afirmasi itu tidak untuk hanya diri kita sendiri, tapi untuk dek bayinya juga penting. Oke sayang, silahkan cek dulu USG apakah air ketubannya masih cukup. Kalau masih cukup, masih bisa diusahakan kok ya. Semangat terus, semoga lancar selalu.